Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Hoirul Iwan Harahap dengan nomor registrasi 2415161796 akan mempresentasikan hasil seminar skripsi penciptaan dengan judul Akulturasi Budaya Tionghoa, Arab, Portugis, dan Jawa pada Masjid Langgar Tinggi dalam karya esai fotografi 3 dimensi. Latar belakang. Yang pertama, datangnya pendatang ke Indonesia. Orang Tionghoa, Arab, Portugis yang terdiri dari pedagang, perajin, atau tukang datang ke Indonesia. Kemudian, masing-masing kebudayaan tersebut berbaur hingga menimbulkan akulturasi. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi dari unsur kebudayaan orang Tionghoa, Arab, Portugis, dan orang Jawa dalam bentuk seni bangunan yang sekarang masih ada, yaitu Masjid Langgar Tinggi. Yang ketiga adalah Masjid Langgar Tinggi. Masjid Langgar Tinggi bukanlah sebuah masjid, tetapi langgar yang sejak dulu hingga sekarang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Masjid Langgar. Perkembangan ide penciptaan berawal dari ketertarikan Perupa dalam bidang fotografi. Perupa mengikuti kelompok mahasiswa peminat fotografi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, fotografi akulturasi Tionghoa di Tangerang. Pada saat ujian akhir semester pada mata kuliah studio desain, Perupa mengambil fotografi akulturasi Tionghoa di Tangerang. Kemudian, karena akulturasi Tionghoa di Tangerang sedikit, maka Perupa berpindah tempat menjadi di Jakarta. Kemudian, menemukan Masjid Langgar Tinggi yang berada di pekarangan ataupun tempat orang Tionghoa yang ada di Jakarta Barat, yaitu Masjid Langgar Tinggi. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Masjid Langgar Tinggi. Kemudian, fokus penciptaan. Yang pertama adalah konseptual, yaitu memperkenalkan arsitektur Masjid Langgar Tinggi. Yang kedua adalah visual, esai fotografi arsitektur Masjid Langgar Tinggi yang merupakan akulturasi budaya Tionghoa, budaya Arab, budaya Jawa dengan teknik 3 dimensi yang berjumlah 12 karya. Selanjutnya, operasional. Terciptanya fotografi akulturasi budaya Tionghoa, budaya Arab, budaya Eropa, dan budaya Jawa dengan teknik 3 dimensi menggunakan metode advat dengan proses editing, kemudian di print dan kemudian digunting, ditempel sehingga menghasilkan fotografi 3 dimensi. Selanjutnya, tujuan penciptaan. Yang pertama, merealisasikan hasil hunting foto. Merealisasikan hasil hunting foto pada karya esai fotografi dengan tema akulturasi Masjid Langgar Tinggi. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat umum untuk mengenal arsitektur lama yang termasuk juga dalam cagar budaya sejak 1992. Kemudian menciptakan media visual, yaitu menciptakan media visual yang berupa karya 3 dimensi yang menarik yang pernah ada. Manfaat karya. Yang pertama, bagi Perupa, yaitu meningkatkan kemampuan serta membantu Perupa dalam mengeksplorasi karya tugas akhir yang berkualitas. Yang kedua, yaitu bagi fotografer arsitektur, yaitu memperkenalkan ilmu mengenai arsitektur, khususnya arsitektur hasil akulturasi budaya yang ada di Masjid Langgar Tinggi. Yang ketiga, bagi institusi, memberikan alternatif inovasi dalam penciptaan karya seni media visual melalui fotografi. Yang keempat, bagi masyarakat umum menjadikan salah satu referensi untuk mengetahui dan mengenal sejarah yang terjadi di Indonesia. Tinjauan pustaka. Yang pertama,
Yonatan Ariwibowo Wujiono 2010 dari Universitas Kristen Petra Surabaya, visual dengan judul perancangan buku esai fotografi Gereja Blanduk Semarang. Yang kedua yaitu Nidia Belinda Handayani 2018 dari Stikom Surabaya atau sekarang namanya Universitas Dinamika, yaitu yang berjudul perancangan buku fotografi arsitektur Gereja Kelahiran Santa Maria Perawan sebagai upaya mengenalkan peninggalan bangunan bersejarah kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu Bagus Topan 2019 dari Universitas Pasundan Bandung dengan judul Interior Eksterior Masjid Agung Alun-alun Kota Bandung dalam fotografi arsitek. Selanjutnya kerangka teori. Yang pertama yaitu fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, kata photos yang berarti cahaya, atau grafo atau grafu yang berarti melukis atau menulis. Yang kedua adalah esai fotografi. Menurut Alwi dalam Rita dan Ratri, esai fotografi adalah foto-foto yang terdiri dari lebih dari satu foto tetapi temanya satu. Kemudian Masjid Langgar Tinggi. Nama Pekojan, tempat Masjid Langgar Tinggi, berasal dari kata koja. Menurut catatan Jacques Demarquis dan Henry Cumbert Lawyer dalam sastra sejarah Indonesia 13 karangan 2018, koja berasal dari kata khoja, yaitu muslimin asal India, terutama orang Bangli atau Bengali. Kemudian terjadinya akulturasi pada Masjid Langgar Tinggi ini. Abdurrahman Fatoni dalam Muhammad Ilham Irsyad 2006, ya, akulturasi merupakan proses sosial suatu kelompok manusia yang dihadapkan dengan kebudayaan asing, kemudian dapat diterima dan diolah tanpa munculnya kebudayaan baru. Kemudian foto 3 dimensi. Arofa dalam Daniar menjelaskan bahwa citra 3 dimensi adalah setiap objek yang memiliki 3 dimensi, yaitu lebar, tinggi, dan kemudian kita masuk kepada ide penciptaan. Yang pertama itu interest, yang merealisasikan karya fotografi arsitektur pada karya fotografi 3 dimensi. Kemudian pada bentuknya, yaitu berbentuk 3 dimensi, karya dengan bahasan utama yaitu akulturasi Masjid Langgar Tinggi, dan estetik pada yaitu foto, warna, bentuk, ukuran karya fotografi 3 dimensi. Kemudian kita masuk kepada eksplorasinya, yaitu konseptual, yaitu fotografi arsitektur Masjid Langgar Tinggi, karya 3 dimensi. Kemudian kita masuk pada operasionalnya, yaitu dengan teknik manual, pengambilan foto menggunakan advat dan dilakukan dengan edit atau digital, mengedit hasil akhir foto pada aplikasi Photoshop CS5. Kemudian pada estetiknya, yaitu pada bentuk dan warnanya. Kemudian terjadilah hasil karya, yaitu Masjid Langgar Tinggi. Berikutnya adalah profil magang. Berupa magang dengan Bapak Sony Sanjaya, yaitu co-founder Archinesia Imaji Books, alumni RMIT, University Melbourne BA Photography, fotografer profesional Singapura dan Indonesia yang karyanya sudah dipublikasikan di berbagai negara. Kemudian lokasi magangnya yaitu di apartemen Altis, Jalan Bintaro Utama 3A, nomor 1, Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian waktunya yaitu pada tanggal 11 Desember 2019 sampai 16 Maret. Dan dengan harinya yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, sesuai dengan jadwal dari Bapak Sony Sanjaya. Kemudian portofolio narasumber. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Tropical Eco House. Yang kedua yaitu Super Minimalist. Yang ketiga yaitu Kitchen. Yang keempat, 5, dan 6 adalah karya-karya dari narasumber, yaitu yang dipublikasikan di Instagram narasumber. Pengalaman dan implikasi.
Pengalaman yang pertama yaitu praktik langsung dengan Bapak Sony Sanjaya dengan cara memotret yang baik dan benar. Yang kedua yaitu mempelajari dasar-dasar teknik fotografi. Yang ketiga, menambah wawasan fotografi arsitektur. Kemudian implikasinya yaitu yang pertama, mengaplikasikan pengalaman pembelajaran fotografi pada pembuatan karya seminar. Yang kedua, membuat karya tugas akhir berupa buku fotografi sesuai saran dari Bapak Sony Sanjaya atau narasumber magang. Referensi praktik karya Andreas Satrio Wibowo. Andreas mendapat piagam penghargaan rekor muri sebagai pelopor fotografi 3 dimensi. Kemudian, karya Andreas Satrio Wibowo menggunakan aksesoris pada karya fotografi 3 dimensi. Andreas Satrio Wibowo memadukan antara fashion dengan photography sehingga menghasilkan foto 3 dimensi. Misalkan, Andreas Satrio Wibowo memotret objek ataupun memotret model dengan menggunakan sebuah kalung ataupun aksesoris, maka pada karya Andreas Satrio Wibowo, beliau menggunakan aksesoris yang asli juga pada karya fotografi beliau, sehingga menghasilkan karya 3 dimensi. Aspek konseptual, sumber inspirasi. Yang pertama yaitu keinginan perupa, yaitu melanjutkan studi S2 ke Cina. Ya, jadi semua karya yang perupa buat, yaitu berbau Tionghoa ataupun Cina, namun tidak melupakan Indonesia. Dan yang terbesit pada pikiran perupa pada saat itu, yaitu kata akulturasi. Seperti itu. Kemudian, untuk bentuknya sendiri, yaitu perupa setiap kali pada saat di rumah, perupa melihat stiker dinding adik perupa yang berbentuk 3 dimensi. Kemudian adanya interest seni dari perupa yang perupa buat adalah interest pragmatis, kemudian interest bentuknya bentuk non-figuratif, kemudian prinsip estetikanya yaitu seni postmodern. Kemudian aspek visual yaitu subject matter, akulturasi arsitektur Masjid Langgar Tinggi, kemudian struktur visualnya yaitu berupa esai fotografi dengan 12 karya teknik 3 dimensi. Kemudian gaya pribadi, pembuatan karya berfokus pada fotografi arsitektur yang menjadi gaya perupa. Aspek operasional, alat dan bahan. Alat yang digunakan perupa yaitu berupa kamera, lensa, drone, dan tripod. Kemudian bahan yang digunakan perupa yaitu buku panduan fotografi arsitektur, majalah yang berkaitan dengan arsitektur. Kemudian teknik yang digunakan perupa adalah teknik dengan pendekatan advance. Kemudian tahap-tahap pelaksanaan visualisasi karya yaitu pertama, memotret menggunakan kamera, juga drone. Setelah itu, diedit menggunakan software Adobe Photoshop. Perupa menggunakannya Adobe Photoshop yang CS5, kemudian di-printing. Setelah di-printing, digunting, kemudian ditempel lagi, sehingga bertumpuk ataupun berlapis-lapis, sehingga ada volumenya yang dibuat menjadi karya 3 dimensi. Kemudian karya eksplorasi. Pada saat pembuatan karya eksplorasi, berupa mengeksplorasi berupa warna, kemudian advat ataupun teknik advatnya sendiri, kemudian penggunaan lensa, penggunaan kamera, dan juga drone. Karya jadi perupa. Karya jadi perupa yaitu ada 12 foto ataupun 12 karya esai fotografi yang mana 12 karya ini itu saling berkaitan. Dimulai dengan Masjid Langgar Tinggi pada tahun 1949, kemudian ada Gembok
yang ditandai bahwa masjid ini sudah lama, ditandai dengan gembok. Kemudian ada mimbar Sultan Pontianak. Kemudian ada visual Masjid Langgar Tinggi pada zaman sekarang. Kemudian pada masjid ini terdapat beberapa akulturasi, yaitu Tionghoa yang terdapat pada pintu dan jendela masjid. Kemudian ada Arab yang terdapat pada lengkungan pintu masuk masjid. Kemudian ada pengaruh Portugis yang terdapat pada pilar-pilar masjid. Kemudian ada pengaruh budaya Jawa, yaitu pada atap masjid yang berbentuk ataupun berjenis wantah apitan. Bukti adanya akulturasi pada Masjid Langgar Tinggi. Yang pertama yaitu pengaruh budaya Tionghoa yang terdapat pada pintu dan jendela masjid. Pada pintu masjid terlebih dahulu, kita membahas pada pintu masjid terlebih dahulu, yaitu pada pintu masuk masjid ini terdapat list berwarna kuning, yang dimana dalam budaya Tionghoa warna kuning dianggap sebagai warna keagungan. Selanjutnya yaitu pengaruh Tionghoa pada jendela masjid. Pengaruh Tionghoa yang terdapat pada jendela masjid yaitu adanya jendela dan berteralis bahan besi yang sama dengan penggunaannya pada rumah kayu goen di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Banten. Dan ini adalah sebuah rumah Tionghoa. Kemudian adanya pengaruh budaya Arab. Dalam Masjid Langgar Tinggi, budaya Arab itu terdapat pada lengkungan pintu masuk masjid. Kemudian, lengkungan ini juga telah digunakan pada Hierapolis di Turki. Kemudian ada juga bentuk yang sama yang digunakan pada gerbang Istar atau gerbang masuk Babilonia, Irak, dan disimpan di Museum Pergamon, Berlin. Kebudayaan Turki memengaruhi arsitektur kebudayaan Arab, yaitu adanya pengembangan lengkungan pada pintu masuk masjid untuk memperoleh kesan ruang yang luas dan tinggi. Kemudian adanya pengaruh budaya Eropa yang terdapat pada pilar-pilar pintu masuk masjid. Pilar-pilar pada Masjid Langgar Tinggi ini juga sama ataupun telah digunakan pada istana zaman perunggu di Knossos, Pulau Kreta Yunani kuno. Kemudian juga digunakan pada rumah modern Eropa. Kemudian pilar atau column atau order sudah ada sejak Yunani kuno, kemudian diteruskan dan disebarkan oleh Romawi kuno ataupun Eropa yang menjajah di Indonesia. Kemudian adanya pengaruh budaya Jawa pada Masjid Langgar Tinggi yang terdapat pada atap masjid yang berbentuk joglo wantah apitan, dan yang bisa menggunakan ataupun yang bisa melihatnya itu adalah digunakan sebuah alat yang bernama drone. Drone adalah sebuah alat yang bisa membuktikan yang terlihat dari atas untuk membuktikan adanya pengaruh Jawa pada Masjid Langgar Tinggi. Kesimpulan, yang pertama, Masjid Langgar Tinggi terletak di Jalan Pekojan Raya nomor 43, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Akulturasi yang terdapat pada Masjid Langgar Tinggi ini yaitu Tionghoa yang terdapat pada pintu dan jendela masjid. Kemudian adanya pengaruh Eropa ataupun Portugis yang terdapat pada pilar-pilar masjid, dan Arab yaitu lengkungan yang ada pada pintu masuk masjid. Kemudian menariknya, pada saat berupa atau berdiskusi dengan Habib Ahmad Assegaf selaku penerus pengurus Masjid Langgar Tinggi, beliau mengatakan tidak adanya pengaruh Jawa pada Masjid Langgar Tinggi. Tetapi Perupa tetap optimis dan mencari adanya pengaruh Jawa pada Masjid Langgar Tinggi ini. Kemudian dari hasil penelusuran Perupa, ternyata pilar-pilar masjid yang ada pada Masjid Langgar Tinggi itu merupakan pengaruh dari Portugis yang sudah ada sejak lama.
yang disebarkan oleh Alexander Agung ataupun Alexander III maupun bangsa Romawi kuno. Ternyata arsitektur masjid awalnya hanya menggunakan atap datar dalam kebudayaan Arab, namun berubah banyak sejak dipelopori oleh Khalifah Umayyah. Selanjutnya, Khalifah Umayyah asal Suriah juga memunculkan adanya mihrab yang merupakan pengembangan bentuk lengkungan yang ada di Hierapolis. Mihrab adalah tempat sholat untuk imam masjid. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, bangsa Arab, baik Muslim Arab maupun non-Muslim Arab, telah berbagi bahasa, tradisi, dan budaya yang sama. Pembangunan masjid tidak terlepas dari kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Contohnya, tidak boleh ada ornamen ataupun makhluk hidup yang utuh pada masjid. Kemudian penemuan terbaru mengenai Masjid Langgar Tinggi, yaitu tangga menggunakan batu yang ada di candi-candi di Indonesia agar bisa naik ke lantai 2. Uniknya lagi, di Masjid Langgar Tinggi terdapat mimbar pemberian Sultan Pontianak. Mimbar tersebut memiliki bentuk dan ukiran gaya Tionghoa, seperti pada atap terdapat pada sisik naga atau maupun sirip naga. Pada Masjid Langgar Tinggi ditemukan gembok bertuliskan Batavia. Yang uniknya ada motif yang di belakang kuncinya itu berbentuk sebuah mahkota yang sama di segel Koffie Hak Zegels Hindia Belanda. Selanjutnya, berupa membuat 12 karya esai fotografi arsitektur Masjid Langgar Tinggi dari segi hasil akulturasi budaya orang Tionghoa, orang Arab, orang Portugis, dan Jawa pada Masjid Langgar Tinggi dengan teknik 3 dimensi sehingga menonjolkan bangun ruang seperti ada volumenya dan membuatnya menarik dari yang pernah ada. Dalam menghasilkan foto, berupa tidak hanya menggunakan kamera saja, tetapi juga menggunakan tripod, drone. Selain itu, berupa menggunakan metode Advat, karena Advat merupakan panduan dalam penyusunan suatu foto cerita menurut Hardy Bragg. Saran: membuat karya apapun, khususnya karya fotografi, diperlukan sebuah ide yang bagus. Hal ini seharusnya berawal dari apa yang kita sukai. Untuk membuat sebuah karya esai fotografi teknik 3 dimensi, perlu adanya pengetahuan yang lebih mengenai objek yang akan difoto, baik melalui narasumber, literatur, maupun wawancara terhadap warga sekitar. Untuk membuat karya esai fotografi, khususnya tentang arsitektur, terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik bangunan, kemudian tentukan satu temanya. Setelah itu, mencoba mengeksplorasi objek yang akan difoto secara detail, baik dari depan, samping, belakang, bahkan atas. Apabila sudah mengeksplorasi semua, jangan melupakan bagian atas, karena pada kasus perupa pada saat itu melupakan bagian atas, sehingga pengaruh budaya Jawa belum ditemukan. Pada akhirnya, perupa menggunakan drone untuk melihat ataupun menemukan adanya pengaruh budaya Jawa pada Masjid Langgar Tinggi. Setiap usaha diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih.